awal mulanya saya dengar tentang Elia itu ditunjukkan oleh seseorang kepada saya. Dia bilang, wah ini ada satu cewek yang lagi viral, diwawancara oleh dokter siapa itu, Lee atau siapa itu ya. Nah lalu tunjukkan kepada saya, wah ini cewek ini hebat loh. Ya maka saya terima itu sebagai ada cewek gitu loh. Saya juga belum dengar dia, tapi dikasih tahu ada cewek. Ya saya lihat mukanya juga muka cewek. Jadi saya nganggap dia cewek. Belakangan ada orang yang kasih tahu saya, itu laki-laki. Loh, masa? Nah, karena wajahnya kan wajah feminim. Ya, banyak orang juga berpikir begitu. Jadi dengan wajahnya seperti itu, maka orang mengira dia perempuan. Saya juga sebelumnya begitu, tapi begitu saya sudah tahu dia laki-laki. Nah, pada waktu saya ngajar di GSJS itu, terus ada orang bertanya, lalu saya mulai menyinggung Elia, itu saya tanya memang, dia laki atau perempuan. Maksud saya gini, bukan mau mempersoalkan dia menjelek-jelekkan jenis kelaminnya atau merendahkan, menghina dia, tidak. Karena saya pikir bahwa mungkin saja ada begitu banyak orang yang seperti saya sebelumnya yang tidak tahu bahwa dia laki-laki, mengira dia perempuan. Makanya saya tanya, dia laki atau perempuan? Setelah itu saya bilang dia laki. Lalu ada orang, ya saudara tidak hadir di tempat itu, tapi waktu saya bilang dia laki-laki, ada orang, hah? Ya, saya lihat reaksinya orang di bawah itu. Jadi artinya orang itu juga sama dengan saya, mengira si Elia itu adalah perempuan, ternyata laki-laki. Jadi maksud saya itu untuk memberikan penjelasan dia itu laki-laki, bukan perempuan. Supaya orang jangan salah mengenalinya. Jadi tidak ada niat menghina apapun sama sekali di situ. Ya, jadi kalau yang bikin video, saya lihat juga ada yang bikin YouTube bahwa saya menghina jenis kelaminnya Elia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu sempurna dan luar biasa. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan yang indah ini selalu muncul lagi di beranda. Karena teman-teman, ini ngasih kita seputar Elia lagi. Karena selalu muncul di beranda manusia. Nah, video yang kali ini kita akan bahas itu mengenai pernyataan si Elia Miron atau Joni ini. Joni? Iya, Joni. Elia tuh nama malam. Oh iya, iya. Siang Joni. Paham kan? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak pernah ke Taman Lawang deh. Gue pikir Laura. Laura itu lanang ora, wedon. Udah ya, kita tonton ya. Jadi mereka, Yesus tuh bukan Tuhan. Termasuk yang mungkin nanti yang mau Anda tanyakan, Donditan. Ya, mungkin itu Iya begini berarti. ya nggak apa-apa ya kalau ya kalau Donditan denger ya nggak apa-apa juga ya kan karena begini dia kan sering tuh bahas orang di podcastnya dengan orang-orang yang tidak belajar jadi seakan-akan argumentasi itu udah benar padahal sebenarnya nggak berguna sama sekali saya harus katakan begitu ya karena dia tidak mampu dan tidak mau mengundang narasumber yang kompeten. Misalnya jangan jauh-jauh panutan saya Pak Bambang Nursena. Kenapa nggak pernah diundang? Atau jangan-jangan saya. Baru mau nanya, Elia pernah diundang nggak? Pernah diundang nggak? Saya nggak pernah diundang. Oh nggak pernah? Nggak pernah. Tapi cuma ngeledek-ledek ya? Ya begitulah. Mainnya kan begitu. Itu kan dia... Ya, ini salah satu bukti dia itu pembual. Dia ini pembual, ya. Pertama yang dia katakan katanya dia Donditan itu mengundang orang-orang yang tidak berkompeten. Lah dia pada saat acaranya Dr. Richard Lee ini yang podcast sebenarnya dia dengan Elia Miron dengan Donditan. Ya, nggak taunya dia ngutus si botak pacarnya si Edwin Metraton diutus lah si Edwin. Donditan ngelihat ini siapa? Iya. Ya kan? Iya. Kok bukannya Elia? Katanya Elia nggak bisa hadir. Nah. Sampai ada di podcastnya si Richard Lee ngomong kalau bisa datang kita saya bicara langsung dengan Elia. Betul. Tapi Edwin langsung menolak. Ya kan? Nah ini pembohongan benar-benar pembohongan publik si Elia Miron ini. Terlihat ilmunya bro. Iya, enggak seolah-olah dia tuh yang
Kenapa saya nggak pernah diundang? Kenapa saya nggak pernah ini? Padahal Kodonde itu selalu bilang ya, waktu saya masih di sana nih Bang. Kodonde itu selalu bikin atau bantah video dari mulai pertama ngaji cerdas yang viral. Ya. Nah, Kodonde salah satu jalannya adalah ketika menanggapi Elia Miron di ngaji cerdas. Betul. Viral tuh tentang Elia. Alhamdulillah dari kesaksian dari pembicaraan si Elia ini banyak orang yang masuk Islam. Salah satu contohnya itu. Terus reaksi yang kedua, diundanglah, ayo Elia, kapan diskusi sama saya? Tapi kalau misalnya kamu nggak mampu, silakan cari pendeta untuk mendampingimu. Oke, debat sama Elia. Iya kan lagi viral nih. Oh, oke. Gini, mau-mau aja, cuman dia harus didampingin sama pendeta, jangan sendiri. Kenapa? Gitu. Bukannya 2 lawan 1 jadi ini? Jiper nggak tuh? Dia mau didampingin berapa pendeta pun nggak apa-apa buat kita gitu. Kenapa? Jadi harus ada pendeta yang punya jemaat. Memang standar kita gitu, kalau kita debat offline, itu harus dengan pendeta yang punya jemaat. Kodonde selalu mengatakan hal seperti itu. Bambang Nursena. Berapa kali sampai kabur Bambang Nursena. Ada seorang praktisi Kristen, dia punya nama Bapak Bambang Nursena. Nah, pada sebuah yang belum berani debat online itu ya? Belum berani debat offline itu ya? Emang bener dia nggak berani debat? Kalau dulu Geral Mualaf udah, setahu saya Geral Mualaf itu udah berupaya 3 kali menghubungi dia. 3 kali itu salah satunya termasuk ngirim surat ke rumah dia. Nggak digubris? Nggak ada tanggapan. Nggak ada tanggapan. Itu yang saya tahu ya. Bahkan pernah juga saat Menem Ali ngedatengin ke kafenya berapa kali juga nggak menemuin dia. Nggak menemuin. Gara-gara ini fakta. Gue tahu ya. Fakta yang harus dikasih tahu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman nggak asing lah dengan nama Bambang Nursena. Ya, salah satu tokoh Kristen yang ada di Indonesia. Ternyata Bambang Nursena ini dicari atau DPO, Bang. Iya. Gara-gara ada salah satu pendeta yang tertangkap di Malang. Gracia Pelo ditangkap sama polisi gara-gara menista agama Islam dan menghina Nabi Muhammad SAW. Ditangkap nih. Si GP ini ngomong, Gracia Pelo nih, bahwa gedungnya ini atau pimpinannya adalah Bambang Nursena. Kabur Bambang Nursena. Tahu nggak kabur kemana? Kemana? Zimbabwe. Betul. Sebelahnya Afghanistan. Australia. Kabur. Setiap mau ke Indonesia, laporan dulu, cari info dulu. Aman nggak di Indonesia? Pulang dia. Ini terserah mau percaya atau tidak karena inilah faktanya. Karena ada orangnya ngomong langsung, Bang. Depan saya. Oh gitu. Coba. Tapi saya nggak akan sebutin orangnya siapa ya. Jangan lu sebutin. Lu sebutin. Nggak akan. Kalau ini dijamin keamanannya, rahasianya terjamin. Orang ini yang ngasih tahu nih. Ya janganlah, karena kan supaya itu menjadi dasar untuk supaya kita bisa lebih mudah. Betul. Kenapa Ustadz Menem Ali, Kodonditan, sama para debater lainnya selalu mengundang Bambang Nursena untuk dialog lintas agama, tapi kenapa nggak mau? Ya contohnya ini tadi nih. Ini dia ya bilang. Kan? Ini yang kenapa kita berani untuk mereaksi si Elia Miron ini. Karena pendeta aja sendiri, Elia ini lulusan apa? Teologinya dari mana? Banyak yang komen. Ada loh ya videonya ya? Ada videonya. Mau ditonton? Nih, kita tonton sebentar. Elia Miron ini 20 tahun usianya. Dan saya mendengar pemaparan singkat tentang biografi beliau. Beliau tidak belajar di STT, Sekolah Tinggi Teologi, tentang teologi formal, apalagi teologi biblika. Hanya belajar otodidak 1 tahun, mungkin dapat belajar di media sosial atau kepada orang tertentu 1 tahun. Itulah apa yang dikatakan pendeta. Karena orang yang harus berbicara tentang teologi ini harus mengerti, Bang. Ini Kristen kan dia? Kristen. Pendeta Willy harus sekolah untuk mengabarkan Injil. Karena supaya tidak melenceng dari hal-hal yang diajarkan oleh teologi dalam kekristenan. Makanya banyak yang protes tentang Elia karena ucapannya ini tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari mana sumbernya, siapa yang ngomongnya, siapa yang menulisnya? Panutan saya Bambang Nursena. Dan dia katanya Donditan diskusi atau dia mengundang orang-orang yang tidak berkompeten. Oi, pendeta Budi Asali, pendeta Esra Soru, pendeta Enritan, terus ada pendeta Kuntul. Yang kemarin bukan pendeta Kuntul, bukan. Bahas tentang Kuntul. Pendeta siapa lupa lah saya itu ya.
dan dari Yesus Kristus sebagai saksi yang setia. Nah, yang pertama saksi bangkit. bukan Tuhan Allah. Yang bersaksi tentang semuanya itu Yesus. Iya, saksi, Pak, bukan Tuhan Allahnya. Yang bersaksinya juga dia. Iya, Tuhan Allah bukan ayat 5. 22 ayat 19-20 itu. Coba lihat ayat 5-nya. Tuhan Allah bukan. Nggak bisa ketemu kalau cara Yang nggak ketemu kalau kita. Makanya gini, Pak, kalau mau ketemu, Pak, kalau mau ketemu. Yesus itu saksi. Kalau mau ketemu, ya. Yesus itu Tuhan. Kalau mau ketemu, Bayi, anak Maria, kalau mau ketemu, saya pakai data, Bapak pakai data. Ya itu sebutan. Kalau Bapak pakai ini sebagai data, ya justru ini yang sedang dipermasalahkan, Pak. Lukas 24 ayat 45. Cuman satu kan? Kitab suci. Satu. Satu. Cuman satu. Jadi KJV bukan kitab suci. No, bukan kitab suci. Ayo lo. Ada beberapa orang bahkan yang di Surabaya yang nggak diekspos, yang ketemu langsung pendeta, pernah nganterin ketemu pendeta yang di Jakarta ini? Iya. Tuh, orang-orang yang berkompeten semua. Jadi maksudnya begini loh. Elia ini siapa? Umur 21 tahun. Betul. Mengatakan ya kan Don Ditan tidak berkompeten mengundang orang-orang tidak berkompeten. Terus kenapa dia tidak mengundang Bambang Nursena? Ingat loh, udah berapa kali diundang. Kenapa nggak seperti saya? Ente siapa pertama? Yang kedua, ya, Joni. Yang kedua nih, John, ya. Iya. Lu itu udah diundang. Gitu, Joni, gitu dong. Oh iya, Joni. Iya, Joni. Elia. Iya. Nah, kok terus si Elia ini katanya mau nerima tantangan apa nantang ya? Jadi gimana nih kok? Kalau misalnya dia nantang, dia siap nggak gitu ya? Terus kalau misalnya Kodoni kan sudah selalu ngundang nih Elia Miron. Kalau misalnya dia bukan pendeta, kalau cuma penceramah, bawa pendetanya gitu kan? Ya. Nah, menurut Kodoni nih, Elia nantang diterima nggak nih kok? Elia nantang maksudnya debat apa? Debat online? Iya kayak mungkin gitu, nggak ada dananya mungkin. Kalau Elia nantang debat online, saya nggak mau ya. Kalau saya debat online susah ngasih ngeliat bukti-bukti dokumennya. Iya. Dia punya dokumen-dokumen fisik apa enggak? Kalau dia nggak punya, makanya dia menantangnya cuma online. Kalau online kan cuma omon-omon doang. Kalau dia nantang offline baru saya tanggepin, itu pun kalau dia bawa pendeta. Ya, kalau dia bawa pendeta, debatnya face to face, tatap muka, baru saya mau. Jadi kita bukan kitab gitu. Betul. Ya. Kalau cuma nantang online, suruh dia nantang siapalah, Riva kayak Zuma kayak atau siapalah gitu. Itu teman-teman kita di online, ya. Tapi kalau mau offline, saya sanggupin bawa pendeta. Kita debatnya tatap muka di gedung atau di hotel, pakai moderator, pakai timer. Nih yang bikin timer udah ada nih. Sama disiarin langsung atau live di YouTube. Nah, pokoknya biaya gedung kita bayar patungan, ya kan? Transport, akomodasi, mobilisasi itu biaya masing-masing. Cuman venue-nya aja, venue debat kita bayar patungan. Itu kalau dia punya duit. Kalau dia nggak punya duit, asal dia bawa pendeta, gua bayarin. Gua bayarin, ya. Kita jamin keamanannya. Bener, kita jamin keamanannya. Cuman kehormatan kita nggak jamin. Atau mau Elia mau bawa pendeta MYM, silakan. Boleh. Terus mau bawa pendeta. Tapi kalau MYM kan kaya tuh katanya. Nah, kita bayar patungan. Kalau bisa bawa Paul Jang. Nah, boleh. Kemarin aja waktu di Richard Lee kan malah diwakilin sama Edwin. Edwin tuh punya tuh kitab-kitabnya. Nah, kayak gitu bukti fisik ya, John ya. Itu. John lagi. Berapa kali sering, bahkan sampai gue pengen ketemu nih sama Elia nih. Iya. Gue pengen tahu nih yang kita anterin ke dokter Richard Lee ya. Betul. Di apartemen apa tuh. Nah, kita anterin, gak taunya kenapa ini si Edwin. Si Edwin. Edwinnya kabur. Gak taunya. Dia lihat kan